like, and subscribe. Ketemu lagi bareng saya Daniel. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dari aspirasi puisi, yaitu hubungan intelektual pada puisi dan juga latar belakang sosial. Kita masuk ke yang pertama, yaitu hubungan intelektual pada puisi. Apa sih hubungan intelektual pada puisi itu? Nah, hubungan intelektual pada puisi adalah hubungan yang menggambarkan suatu makna pada puisi. Dalam puisi terjadi karena adanya penyerapan makna pada puisi lain, di mana dalam menganalisis hubungan intelektual pada puisi ini diperlukan kita menganalisis seluk-beluk dari penulisnya sehingga kita dapat menyambungkan benang merah atau penyebab terjadinya hipogram pada puisi. Dalam menentukan hubungan intelektual pada puisi, di sini saya mengambil beberapa contoh saja. Nah, yang pertama adalah hubungan intelektual pada sajak Kusangka karangan Amiril Hamzah dan juga sajak Penerimaan pada karangan Chairil Anwar. Nah, di sini yang pertama pada sajak Chairil Anwar di sini merupakan penyimpangan terhadap konsep estetik. Sedangkan Amiril Hamzah sendiri yang masih meneruskan konsep estetik pada sastra lama. Dan yang kedua adalah hubungan intelektual dari sajak Kusangka karangan Amiril Hamzah ini merupakan tantangan terhadap sajak dari Penerimaan Amiril Hamzah ini, Chairil Anwar ini. Dan yang ketiga adalah Chairil Anwar dalam menggunakan bahasa keseharian dalam karangannya, sedangkan Amir Hamzah menggunakan bahasa kiasan dalam pengungkapannya pada sajak-sajak karangannya nih. Nah, dan yang terakhir adalah Amiril Hamzah menggunakan ekspresi romantik secara metafisis dan teologis, sedangkan pada karangan Chairil Anwar ini dalam sajaknya berpandangan mengenai realistik. Dan yang kedua adalah hubungan intelektual pada Mujua karya Amiril Hamzah dan juga Doa karya Chairil Anwar. Nah, di sini yang pertama adalah kedua puisi ini berisikan pesan mengenai kembalinya diri seseorang pada Tuhan dengan pengembaraan yang masing-masing atau memilih jalan sendiri-sendiri. Nah, dan yang kedua adalah Amiril Hamzah di sini menggambarkan Tuhan sebagai engkau, sebagai engkau atau kendil lilin kemerlapan, yang kemudian direformasikan oleh Chairil sebagai kerdip lilin di kelam sunyi. Dan yang ketiga adalah walaupun terdapat persamaan ide di sini, kedua sajak memiliki perbedaan dalam pengekspresiannya, di mana hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tentang pandangan terhadap Tuhan atau wujud Tuhan dari kedua pengarang ini. Dan yang terakhir adalah Amiril Hamzah di sini mengekspresikan Tuhan sebagai kekasih seperti manusia, sebagai wadah, gadis, sebagai pecemburu, juga sebagai ganas. Sedangkan pada karangan Chairil di sini dia mengekspresikan Tuhan dengan adanya jarak antara Tuhan dan juga dia sebagai hambanya atau aku dan engkau, antara aku dan engkau, yang memiliki kuasa yang mutlak serta memancarkan cahaya dan juga menerangi hati setiap manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan intelektual dalam sajak dan matamu pada karangan Amiril Hamzah dan juga sajak Putih pada karangan Chairil Anwar ini. Yang pertama yaitu sajak Amiril Hamzah ini merupakan hipogram dari sajak Chairil Anwar, sedangkan pada sajak Chairil Anwar ini sendiri merupakan transformasi dari sajak-sajak Chairil Anwar sendiri. Dan yang kedua adalah sajak-sajak tersebut memiliki kesamaan, adanya persamaan pada tema, cerita, dan situasi dalam puisi tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah sajak Amiril Hamzah ini sendiri penuh dengan ketegangan, sedangkan pada karangan Chairil Anwar ini dia banyak mengandung tentang kegelisahan. Saya coba untuk hubungan antara intelektual Chairil Anwar dengan sajak-sajak penyair sesudahnya nih. Nah, di mana di sini Chairil Anwar sebagai penyair yang paling populer di angkatan 45, sajak-sajaknya banyak mempengaruhi sajak-sajak penyair sezamannya atau sajak penyair sesudahnya. Nah, dimana seringkali untuk memahami sajak-sajak penyair sesudahnya perlu dilihat hubungan intelektual dengan sajak Chairil Anwar sebelumnya. Yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhirnya video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dan dapat menambah pemahaman teman-teman semua.
Terima kasih saya ucapkan sampai jumpa.